bersyukur memiliki hewan mungil yang sudah mendunia ini. Karena itu, perlu kita lestarikan bersama satwa-satwa yang dilindungi ya. Sahabat Indonesia, masih ada banyak loh yang harus dibanggakan bagi kita nih sebagai bangsa Indonesia. Dan kalau sahabat Indonesia sudah menyaksikan beberapa episode Wow Indonesia sebelumnya, gak hanya prestasi aja loh yang kita punya, bahkan budaya, kuliner, serta keindahan alam Nusantaranya pun sukses menarik mata dunia internasional. Nah, dari seluruh kebanggaan Indonesia yang kita punya, terselip nih satu kebanggaan lagi yang berasal dari timur Indonesia. Kebanggaan tersebut adalah sejarah jejak Perang Dunia Kedua di atas Bukit Sentani, Papua, Indonesia. Bukit Sentani berada pada ketinggian 325 meter di atas permukaan laut. Di bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua ini, berdiri tegak monumen Jenderal Besar Amerika Serikat, Douglas MacArthur. Douglas MacArthur adalah Panglima Besar Amerika Serikat yang terkenal dengan kesuksesannya mengantarkan sekutu dan Amerika menang atas Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Lalu kira-kira nih, apa sih hubungannya dengan Indonesia ya sahabat Indonesia? Pada tahun 1942, Sang Jenderal Douglas MacArthur mundur dari Filipina atas desakan tentara Jepang yang baru saja berhasil menggeser pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah menguasai pantai Hawaii di Pearl Harbor, tak kurang dari 8 jam, Jepang pun langsung menguasai pangkalan perang Amerika Serikat di Filipina. Setelah pasukannya mundur dan pergi dari Filipina, MacArthur pun gak mau tinggal diam. Beliau terus menyusun strategi untuk bisa menguasainya kembali. Tak begitu lama berlalu, masih di tahun yang sama, Jenderal Besar Douglas MacArthur memutuskan untuk berada di wilayah Sentani, Papua bersama sekutu yang berhasil mendarat di New Guinea, Papua atau Jayapura untuk memutuskan akses udara pasukan Jepang menuju Australia. Dan di Bukit Sentani inilah Jenderal Besar Amerika ini dapat menenangkan pikirannya selama pelariannya melawan tentara Jepang. Dengan pesona alam yang indah serta ketenangan di atas Bukit Sentani, Jenderal Douglas MacArthur terus menyusun strategi di atas bumi Indonesia. Dan beliau semakin yakin atas keberadaannya di Bukit Sentani, Papua menjadi kawasan paling cocok untuk membidik pasukan Jepang. Pada saat itu hanya melalui perairan Papua lah jalur udara pasukan Jepang dapat dihadang dengan sempurna. Dan sangat beruntung ketika itu posisi Douglas MacArthur berada di ketinggian Bukit Sentani. Posisi ini sangat menguntungkan sang jenderal karena dari ketinggian Bukit Sentani beliau dapat melihat jelas saat pasukan udara Jepang melintas di udara. I shall return, yang artinya saya akan kembali. Begitulah 3 kata pamungkas milik Douglas MacArthur yang kala itu terbukti dengan menerapkan leapfrog strategy atau strategi lompat katak. MacArthur berhasil mengusir pasukan Jepang dalam kurun waktu 2 tahun. Alhasil, perjuangan sang jenderal besar Amerika ini pun berhasil dicapai berkat strategi yang disusunnya di tanah Papua. Begitulah sahabat Indonesia, Bukit Sentani ini gak hanya punya alam yang sangat indah, tapi juga lokasi yang strategis bagi seorang jenderal besar Amerika. Bangga ya? Sahabat Indonesia sering menggunakan belalai ini untuk menuju ke pesawat. Tahu nggak kalau belalai ini pertama kali dibuat dan diciptakan orang Indonesia? Cerita selengkapnya habis yang satu ini ya. Yang nggak gemar berpergian dengan pesawat terbang, ada yang tahu nggak nama jembatan penghubung yang sering dipakai penumpang menuju pesawat?
Ini dia nih, satu lagi yang membuat kita bangga akan keberadaannya. Airbridge atau Aircraft Passenger Boarding Bridge adalah fasilitas yang digunakan bandara di seluruh dunia sejak tahun 1989. Merupakan terowongan tangga belalai yang digunakan penumpang menuju pintu pesawat. Yang ternyata nih, Airbridge ini pertama kali dibuat oleh PT Bukaka Teknik Utama, salah satu perusahaan konstruksi infrastruktur di Indonesia. Seiring pesatnya perkembangan industri penerbangan di dunia, PT Bukaka telah mengembangkan model tangga belalai antara lain two tunnels and three tunnels yang juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu tangga belalai kaca dan tangga belalai baja. Salah satu karya bangsa yang sudah memenuhi standar mekanik dan listrik internasional ini pada awalnya hanya berorientasi pada keselamatan penumpang pesawat ketika hendak memasuki dan menuruni pesawat. Namun karena Indonesia berani berinovasi dengan konsep yang memiliki kemudahan operasi dan pemeliharaan, hasilnya bisa kita lihat sendiri nih sahabat Indonesia. Airbridge menjadi tren di bandara-bandara internasional di seluruh dunia. Atas kepercayaan industri penerbangan internasional terhadap karya bangsa ini, nggak kurang dari 483 unit jembatan belalai atau Airbridge telah diekspor ke negara lain. Seperti Jepang, Thailand, Hong Kong, Tiongkok, India, Malaysia, Chile, Bangladesh, Myanmar, Brunei, Singapura, hingga Eropa loh. Keren ya sahabat Indonesia. Jadi makin tahu ya kalau Indonesia turut andil di perkembangan industri penerbangan dunia. Khususnya tangga belalai ini nih yang bisa bersaing di pasar dunia. Bangga ya sahabat Indonesia.